Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Staji, mata kuliah Ekonomi yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Husnayati. Di sini saya akan menjelaskan fungsi konsumsi tabungan dan pendapatan nasional. Oke teman-teman, saya akan jelaskan. Fungsi konsumsi dan tabungan. Jangan lupa videonya di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Sebelum kita akan membahas fungsi konsumsi dan tabungan, teman-teman yang perlu diketahui, di dalam materi ini teman-teman harus tahu kata kuncinya terlebih dahulu ya, atau keywords-nya seperti itu. Di sini keywords yang pertama yaitu pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Teman-teman bisa perhatikan di sini. Pendapatan itu sama aja dengan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi selama 1 tahun atau per bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bekerja gitu ya, pasti nanti akan mendapatkan yang namanya balas jasa gitu. Balas jasa di sini itu disimbolkan dengan huruf Y. Jadi nanti kalau misalnya ada huruf Y di materi tentang fungsi konsumsi dan tabungan, teman-teman tidak usah bingung gitu ya. Oh, Y berarti itu pendapatan gitu. Pendapatan atau sama aja dengan balas jasa. Selanjutnya kata kunci yang kedua yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Nah, biasanya bagian dari pendapatan ini dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah consumption, gitu ya. Maka dilambangkan dengan huruf C, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada huruf C berarti itu adalah konsumsi. Nah, yang ketiga ada yang namanya tabungan. Tabungan itu apa? Tabungan itu bagian dari pendapatan yang disimpan, namun tidak dibelanjakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumsi tadi itu bagian dari pendapatan yang dibelanjakan, kalau tabungan itu bagian dari pendapatan yang disimpan, tidak dibelanjakan. Nah, tabungan sendiri itu kan bahasa Inggrisnya adalah saving. Maka disimbolkan dengan huruf S. Jadi kalau misalnya ada huruf S di dalam materi fungsi konsumsi dan tabungan, teman-teman gak usah bingung gitu ya. S berarti itu menandakan bahwa ada saving, seperti itu. Nah, 3 kata kunci ini teman-teman perlu diperhatikan dan kalau bisa ya pokoknya hafal di luar kepala gitu ya. Ini yang perlu dipahami gitu. Jadi kalau misalnya di dalam fungsi konsumsi ada Y, oh itu berarti menandakan adalah pendapatan. Tapi kalau misalnya di dalam fungsi konsumsi itu ada C, oh berarti itu adalah konsumsi. Kemudian kalau misalnya ada S, berarti itu adalah saving atau tabungan. Sebenarnya kata kunci ini itu banyak banget ya teman-teman ya di materi ini. Cuman setidaknya teman-teman itu tahu kata kunci 3 ini gitu ya. Tuh. Baik, untuk teman-teman itu biar tahu materi tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Oke, selanjutnya teman-teman harus tahu rumus dasarnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebelum teman-teman itu memahami rumus dasar, kakak di sini akan mencari studi kasus atau contohnya begitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini studi kasusnya adalah Doni merupakan seorang pegawai BUMN dengan gaji itu 9 juta per bulan dengan tingkat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan Doni itu per bulannya 4 juta. Oke, coba kita akan mencari rumus dasarnya ya teman-teman ya. Nah, yang perlu diketahui di dalam kasus ini, itu kan Doni merupakan seorang pegawai gitu ya teman-teman ya. Gaji Doni berapa? Gaji Doni itu
Berapa tadi? 9 juta. Berarti gaji itu dilambangkan dengan Y atau pendapatan Doni dilambangkan dengan Y. Nilainya berapa? 9 juta. Selanjutnya, di dalam kasus ini, Doni yang memiliki penghasilan 9 juta, uang yang dibelanjakan Doni untuk memenuhi kebutuhan dalam artian untuk mengkonsumsi itu berapa teman-teman? Oh iya, C-nya Doni itu 4 juta. Jadi uang 9 juta itu dibelanjakan oleh Doni itu untuk kegiatan konsumsi itu 4 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sisanya di sini untuk kegiatan saving gitu ya. Saving itu berapa? Savingnya Doni. Savingnya Doni itu 5 juta. 5 juta itu dari mana teman-teman? Nah, teman-teman bisa perhatikan. Oh, 5 juta. 5 juta apa sih sisanya? Berarti uang yang tidak dibelanjakan. Itu bisa dicari dengan cara bagaimana? S sama dengan Y kurangi C. Y-nya berapa? Y-nya 9 juta. Sedangkan C-nya berapa? C-nya 4 juta. Maka dihasilkanlah savingnya Doni itu senilai 5 juta. Nah, ini adalah rumus dasar yang teman-teman harus diketahui. Itu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita kalau mau mencari rumus dasar Y? Gitu ya, teman-teman ya. Y itu apa? Pendapatan. Oh, Y itu bisa dicari dengan rumus C ditambah S. Gitu ya. Coba kita buktikan bahwa rumus ini benar. C-nya berapa tadi, teman-teman? C-nya 4 juta. Kemudian S-nya berapa? S-nya 5 juta. 4 juta ditambah 5 juta itu sama dengan 9 juta. Oh iya, 9 juta di sini sama dengan pendapatan yang ada di soal gitu ya. Berarti rumus ini berlaku. Untuk mencari rumus Y berarti sama dengan C plus S gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kalau misalnya kita akan mencari yang namanya konsumsi. Nah, konsumsi itu bisa dicari dengan rumus pendapatan dikurangi saving. Coba kita masukkan. Pendapatannya berapa? Oh, pendapatannya itu 9 juta dikurangi S-nya berapa? S-nya 5 juta. Berarti konsumsinya berapa? Konsumsinya adalah 4 juta. Oh iya benar, gitu ya. Nih, yang di sini sama yang di sini itu sama gitu. Baik, ini adalah rumus dasar yang perlu teman-teman itu harus di luar kepala ya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal dalam bentuk lain itu menggunakan rumus dasar ini gitu. Jadi teman-teman harus perlu dikuasai banget gitu ya. Baik, ini adalah rumus dasar. Selanjutnya kita akan mencari rumus fungsi konsumsi dan saving. Tadi di judul video ini. Rumusnya adalah C sama dengan A plus BY. Ini adalah rumus untuk mencari fungsi C, gitu ya. Nah, kalau kakak cara menghafalinya itu cabi, gitu ya. Kalau ngomongin cabi itu kan nggak ada yang negatifnya ya. Makanya A-nya nggak negatif, B-nya juga nggak negatif. Positif, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini adalah rumus terapan. Jadi teman-teman itu langsung pakai saja gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau penasaran levelnya sudah mulai tinggi dalam materi ini, silakan teman-teman cari kenapa kok rumus C itu sama dengan A plus BY. Nah, itu. Oke, kemudian selain rumus fungsi konsumsi, yang selanjutnya yang kedua adalah rumus fungsi S. Nah, untuk rumus fungsi S itu sama dengan minus A plus 1 dikurangi B dikali Y. Kalau kakak menghafalinya itu SAIB gitu ya. SAIB. SAIB gitu ya. Sedangkan I-nya sendiri itu 1 gitu. Nah, nanti bisa diingat tuh teman-teman tuh. Kalau C cabi, kalau S SAIB gitu ya.
Tuh. Baik. Nah, A itu apa sih? Kemudian B itu apa gitu ya? Kemudian Y itu apa? Nah, kalau Y nggak usah ditanyakan. Tadi yang awal itu kita sudah membahas mengenai keywords-nya ya. Y itu adalah pendapatan gitu ya. C itu konsumsi, S itu saving. Nah, itu teman-teman pokoknya harus tahu ini. Namun ini belum diketahui A itu apa, B itu apa. Baik, kakak akan menjelaskan sedikit ya. Oke, untuk menghitung A itu sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. Nah, kalau misalnya pengertian APC itu apa, pengertian MPC itu apa gitu ya. Silakan nanti teman-teman silakan dicari di sumber lain, bisa di internet atau di sumber manapun itulah, gitu ya. Oke. Baik, untuk mencari A, ini rumusnya ya. APC dikurangi MPC dikali Y1 atau pendapatan 1. APC itu apa sih gitu ya? Bagaimana cara mencari APC-nya? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini formulanya atau rumusnya. Rumusnya adalah C1 dibagi Y1. C apa tadi teman-teman? Oh ya, C itu konsumsi 1 dan Y itu pendapatan 1 gitu ya. Gitu. Konsumsi 1 itu yang kayak apa, pendapatan 1 itu yang kayak apa nanti biar lebih jelasnya di studi kasusnya. Selanjutnya, MPC. MPC itu apa sih? Ya, MPC itu bisa dicari dengan rumus delta C dibagi delta Y gitu ya. Delta C itu apa? Delta Y nanti. Oke. Nah, ini rumus dasarnya yang perlu teman-teman ketahui. Gitu. Selanjutnya, jika kita sudah menghitung A, lalu kita akan menghitung B, gitu ya. B itu apa sih? Nah, B di sini itu sama dengan MPC. MPC itu yang mana, teman-teman? Iya, MPC itu yang delta C dibagi delta Y. Jadi, teman-teman nggak usah ngitung kalau misalnya A-nya sudah ketemu, gitu ya. Kalau A-nya sudah ketemu, otomatis nanti teman-teman sudah mendapatkan yang namanya B-nya. Itu. Baik. Nah, di sini kakak akan langsung ke contoh kasusnya saja, biar teman-teman itu mudah mencerna materi ini ya. Itu. Baik, misalnya ada contoh kasus seperti ini. Andri, seorang pegawai BUMN dengan gaji 5 juta, gitu ya. Memiliki tingkat konsumsi sebesar 4 juta. Di saat gaji Andri naik menjadi 8 juta, tingkat konsumsinya menjadi 6 juta. Nah, di sini di soal itu meminta hitunglah fungsi konsumsi dan tabungan si Andri, gitu ya. Baik. Di sini kakak punya langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya, gitu ya. Nah, kalau dari kakak, langkah yang pertama, silakan teman-teman buatlah tabel terlebih dahulu. Oke, tabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kok bisa kayak gini? Nah, kita perhatikan di sini. Ketika Y1-nya 5 juta, gitu ya, konsumsinya berapa? Konsumsinya 4 juta. Ini sejajar. Ketika pendapatannya si Andri itu 5 juta, maka tingkat konsumsinya Andri 4 juta. Ini yang dinamakan dengan Y1, gitu ya. Sebelum gajinya Andri itu naik, ini namanya Y1. Dan ini C1, gitu ya. Y1 pasti sejajar dengan C1. Tuh. Baik, kemudian yang Y2-nya bagaimana? Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Di saat gajinya Andri itu naik menjadi 8 juta, tingkat konsumsinya berapa? Tingkat konsumsinya itu 6 juta, gitu ya. Nah, berarti kalau yang di atas itu Y1, yang di bawah itu Y2. Sedangkan yang C, kalau yang di atas C1, yang di bawah itu C2.
gitu ya teman-teman ya, bisa diperhatikan di tabel. Nah kalau yang sudah mahir mungkin langkah pertama lewatin aja gitu. Baik, kemudian setelah langkah pertama sudah dibuatkan tabel, selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa sih? Langkah yang kedua adalah mencari A-nya. Dengan rumus apa tadi? Iya, rumusnya adalah APC dikurangi MPC dikali Y1. APC, apa itu APC? Nah, APC bisa teman-teman perhatikan di sini. Cara mencari APC itu C1 per Y1. Ya. Oke, C1-nya berapa tadi? Oh iya, C1-nya 4 juta. Gitu ya. Kemudian Y1-nya berapa? Y1-nya itu 5 juta. Ketemulah APC-nya berapa? APC-nya sama dengan 0,8. Gitu ya, teman-teman ya. Setelah APC-nya sudah ketemu, selanjutnya kita akan mencari MPC. Nah, MPC itu rumusnya apa? MPC itu rumusnya delta C dibagi delta Y. Apa itu delta? Delta itu, ini yang lambangnya segitiga ya, teman-teman ya. Delta itu adalah selisih C. Oh iya, lihat di tabel C. Selisihnya. Selisihnya berarti di sini berapa? Oh iya, selisih C-nya itu 2 juta. 6 juta dikurangi 4 juta itu kan 2 juta ya. Gitu ya. Oke. Kemudian selisih Y-nya berapa teman-teman? Selisih Y-nya berapa? Oh iya, 8 juta sama 5 juta. Berapa? 3 juta. Jadi selisih Y-nya adalah 3 juta. Ketemulah. MPC sama dengan 0,66 gitu ya. Lalu kita masih melanjutkan di langkah yang kedua ini ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke rumus A tadi gitu ya. Rumus A itu sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. Oke, APC-nya berapa teman-teman? Oh iya, APC-nya tadi kita sudah menghitung itu 0,8. Kemudian MPC-nya berapa teman-teman? Oh ya, MPC-nya itu 0,66 dikali Y1. Y1-nya berapa? Lihat di tabel. Y1-nya itu 5 juta. Nah, setelah seperti ini, teman-teman menghitung 0,8 dikurangi 0,66 berapa? 0,8 dikurangi 0,66 itu sama dengan 0,14 gitu. 0,14 dikali 5 juta berapa teman-teman? Oh iya, ketemulah A sama dengan 700.000 gitu. Setelah A-nya sudah ketahuan, maka kita akan lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu apa? Langkah yang ketiga kita akan mencari B. B bisa dicari dengan apa teman-teman? Oh iya, ingat rumusnya. B itu sama dengan MPC gitu. Jadi kalau misalnya tadi langkah 2 sudah menghitung dengan benar, pasti kita sudah menemukan yang namanya MPC. Nah, MPC-nya berapa teman-teman? Oh iya, MPC-nya itu 0,66 gitu ya. Setelah A-nya sudah ketemu, kemudian setelah B-nya sudah ketemu, kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat kita akan memasukkan rumus fungsinya, rumus terapan tadi. Nah, rumus C atau fungsi konsumsi itu apa sih? Iya,
rumus fungsi konsumsi itu ingat cabai tadi ya. C sama dengan A plus B, Y gitu ya. A-nya berapa? Oh iya, A-nya sudah ketemu 700.000. Sedangkan B-nya berapa? B-nya 0,66. Y-nya apa? Ingat Y-nya ini adalah rumus fungsi, maka Y-nya belum ditemukan gitu ya. Ketemulah fungsi konsumsi sama dengan 700.000 ditambah 0,66 Y. Nah, ini fungsi konsumsinya. Setelah fungsi konsumsi sudah ketemu, selanjutnya kita mencari fungsi tabungan. Dengan rumus terapan tadi, yaitu S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali Y gitu ya. Atau tadi kakak suruh menghafalinya itu Saibi gitu ya. Baik. A-nya berapa teman-teman? Oh iya, A-nya itu 700.000. Karena di formula atau di rumusnya itu harus negatif, berarti 700.000-nya itu harus negatif. Ditambah 1 dikurangi B. B-nya berapa teman-teman? Oh iya, B-nya itu 0,66 gitu ya. Dikali Y. Nah, ketemulah S sama dengan negatif 700.000 ditambah 1 dikurangi 0,66 berapa? 0,34 Y. Ketemulah fungsi tabungan. Gitu ya teman-teman ya. Kakak rasa cukup sampai di sini. Teman-teman yang belum like and subscribe, kakak minta untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam mengerjakan soal atau dalam memahami materi mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dah.